Oke, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di sini. Saya Amu Farhan, Ketua OSIS SMK Bina Harapan Sumedang. Sekarang saya sedang berada di kampus 2 SMK Bina Harapan Sumedang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk bertanya-tanya untuk mengetahui SMK Bina Harapan Sumedang secara lebih dalam. Untuk itu, mari kita temui narasumber kita hari ini. Mungkin di antara kalian semua masih ada yang penasaran, masih banyak yang bertanya-tanya dan ingin mengetahui SMK Bina Harapan Sumedang. Apa sih, di mana itu, apa jurusannya? Oke, sekarang kita temui narasumber kita hari ini. Oke, sekarang kita akan bertemu dengan narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Bu? Ada yang bisa dibantu? Ini mengganggu waktunya Ibu, mohon maaf. Oh tidak. Kebetulan memang kesempatan kali ini tuh sedang persiapan menuju pembagian rapot. Meskipun pandemi, tetap rapot itu harus dibagikan. Mungkin penasaran Ibu, kapan itu pembagian rapot Ibu? Kalau untuk SMK Bina Harapan Sumedang itu di minggu ini hari Jumat dan Sabtu ini tanggal 18 dan tanggal 19. Karena sedang begini ya, sedang masih dalam keadaan pandemik, jadi kami bagi-bagi pembagian rapotnya di sesi-sesi yang ngambilnya pun harus orang tua. Ini Ibu, jadi sekarang ini kita ini ingin membedah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para adik-adik sekalian. Oh begitu, baik. Barangkali ayo kita jawab. Kita jawab secara sesama, oke. Oke. Oke, ini sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber kita, Kepala Sekolah SMK Bina Harapan Sumedang. Mungkin dari kalian sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke tim kami, ke SMK Bina Harapan Sumedang mengenai apa itu SMK Bina Harapan Sumedang. Nanti akan kita jawab satu persatu, oke? Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah kenal karena sebelumnya sudah pernah bertemu atau pernah bertemu lewat kamera meskipun tidak secara langsung. Ini dia, Kepala Sekolah SMK Bina Harapan Sumedang. Untuk itu, mari kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan karena dari kalian sudah tak sabar ingin mengetahui jawaban-jawaban yang secara rinci, secara detail dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kami. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, SMK BHS ini sudah berdiri sejak kapan, Ibu? Baik, berbicara terkait SMK Bina Harapan Sumedang ya. Pada dulu, pertama kali di tahun 2004, Sumedang telah hadir sekolah yang didirikan oleh lembaga masyarakat ya, yaitu SMK Farmasi BHS pada dulu gitu. Tahunnya SMK Farmasi BHS. Angkatan pertama di tahun 2004. Yang dibukanya jurusannya itu farmasi dulu, farmasi yang mana nantinya untuk farmasi itu setelah lulus dari SMK akan bekerja menjadi asistennya apoteker seperti itu ya, yang mana mungkin bapak ibu, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman ya, jika semua pergi ke layanan kesehatan ya, kemudian biasanya setelah kita berkonsultasi dengan dokter, biasanya si dokter itu ngasih yang namanya apa ya, resep. Nah, kemudian nanti itu yang namanya kertas resep silahkan di ke apotek ya, biasanya seperti itu. Nah, yang membaca dan yang mengartikan, kemudian yang mengerjakan, nah itulah lulusan daripada kita pada zaman dahulu. Pertama kali yang ada di Sumedang tahun 2004 jurusan farmasi itu yaitu SMK Farmasi BHS. Nah,
sekarang udah meluluskan berapa angkatan Bu? 14 angkatan untuk yang farmasi. 14 angkatan ya, berarti sudah meluluskan 14, sekarang ada 3 angkatan, berarti kira-kira sudah berapa tahun ya Bu? 17 tahun 17 tahun sudah SMK berdiri. Farmasi. Nah, sekarang sebutannya SMK, namanya SMK BHS, Bina Harapan Sumedang, di bawah naungan Yayasan Bina Harapan Sumedang. Nah, sudah tahun ketiga, jurusannya tidak satu. Dulu orang taunya di Sumedang itu adalah farmasi, ya. Yang mana alhamdulillah Mu, jika ibu nih ya pergi di Sumedang, kemudian berobat di Sumedang, badai di layanan kesehatan Manawai, ketemu alumni kita. Jadi di ujung Sumedang ke ujung Sumedang, alhamdulillah ya, lulusan daripada BHS ini sudah tersebar luas, tidak hanya di Sumedang, di Sabang sampai Merauke bisa jadi gitu. Bukan bisa jadi, memang ada. Memang ada. Nah, sekarang namanya menjadi SMK BHS, Bina Harapan Sumedang. Karena apa? Tidak hanya ada farmasi, sekarang ada jurusan baru, sudah tahun ketiga tahun ini meluluskan. Apa jurusannya Mu? Kimia Industri. Nah, jadi sekarang SMK BHS itu punya 2 kompetensi keahlian. Kalau nama di kurikulumnya ya, itu yang satu farmasinya klinis dan komunitas. Yang kedua yaitu kimia industri. Nah, itu sedikit mungkin terkait profil SMK Bina Harapan Sumedang. Betul sekali. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Setelah tadi kita berbincang-bincang mengenai kapan sih SMK Bina Harapan Sumedang berdiri, kita lanjut kepada pertanyaan. Sekarang berarti sudah berapa angkatan yang lulus? Berarti kalau untuk yang lulus untuk farmasi ya sudah 14 angkatan. Kalau untuk sekarang? Tahun kemarinnya 14, dengan sekarang berarti kalau di tahun ini mau ke 15 lulusan 15 angkatan. Nah, untuk yang farmasi, kalau untuk kimia industri baru tahun ini akan meluluskan seperti itu. Ya, jadi kalau lamanya BHS mah 17 ya, 17 tahun berkiprah di Sumedang untuk pendidikan di jurusan farmasi. Sekarang bertambah di kimia industri. Untuk lulusan farmasi sendiri, Bu, kan tadi sudah disebutkan bahwa sudah tersebar luas di semua instansi kesehatan di Kabupaten Sumedang, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, selain di instansi kesehatan, mungkin jurusan farmasi juga bisa bekerja di mana saja? Ya, untuk lulusan daripada SMK Farmasi ya, untuk jelas itu yang jelas di apotek, ya, di apotek. Karena memang kita itu farmasinya klinis dan komunitas. Karena farmasi itu ada klinis komunitas, ada yang industri. Nah, untuk yang namanya farmasi klinis dan komunitas itu lebih kepada pelayanan, di mana mereka itu akan bekerja di apotek-apotek. Untuk sekarang ini, meskipun kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu bisa kerja di instansi pemerintahan seperti di puskesmas, di rumah sakit gitu ya. Nah, selanjutnya di mana lagi? Di perusahaan farmasi gitu, untuk lulusan SMK Farmasi. Ya. Sangat menggiurkan sekali mungkin ya, Bu, proses kerjanya. Terus Sekarang untuk jurusan kimia industri, ya. dibuka sejak kapan itu, Bu? Ya, kimia industri berarti sudah sekarang itu angkatan ketiga. Sekarang 2017 ya. Untuk pertama kali dibukanya kimia industri di SMK BHS ini. Nah, kenapa sih kok Bu milihnya kimia industri gitu ya? Padahal nih biasanya kan anak-anak sekolah, anak-anak ya SMP gitu, itu aduh kalau sudah mendengar kata kimia ya, di benaknya itu sudah pikirannya itu adalah rumus gitu ya Mu ya. Kemudian aduh pusing, mungkin nanti di lab gitu ya. Nah, tapi kok malah sekolah BHS ini gitu ya, SMK BHS ini mendirikan jurusan barunya kimia industri gitu. Nah, inilah mungkin kembali di tahun 2017 SMK Bina Harapan Sumedang yang pertama kalinya, sama halnya seperti dulu farmasi di tahun 2004 di Kabupaten Sumedang, yang pertama kali itu adalah BHS yang jurusannya
membuka farmasi. Seiring berjalannya waktu sekarang sudah banyak ya, lebih dari 1 sekolah-sekolah yang membuka jurusan farmasi. Nah, di 2017 pun kami membuka, dan yang pertama satu-satunya di Kabupaten Sumedang memilih untuk jurusan barunya adalah kimia industri. Nah, kenapa? Kita melihat kepada prospek setelah lulus nanti dari SMK, gitu ya. Mengapa? Karena memang untuk jurusan kimia industri ini lowongan pekerjaannya itu sangat banyak dan sangatlah luas, seperti itu. Apalagi sekarang Indonesia sedang digembor-gemborkannya dengan industri ya, dengan digembor-gemborkannya dengan industri seperti itu, sehingga ini menjadi motivasi untuk SMK BHS, khususnya mungkin yayasan ya Bina Harapan Sumedang, mendukung membuka jurusan kimia industri. Nanti kerjanya sangat luas, bisa bekerja di semua industri, di semua industri makanan, tekstil, minuman, industri farmasi bisa Bu ya, bisa gitu, bisa semua industri. Coba hitung di Indonesia, entah Indonesia wes lah, Jawa Barat, industri ayah sabar hijinya. Wah, banyak ya, Tidak terhitung oleh jari. tidak terhitung oleh jari, banyak sekali. Nah, itulah yang menjadi semangat, motivasi untuk SMK BHS membuka kimia industri. Karena memang sampai dengan saat ini pun masih sangat dibutuhkan. Untuk lulusan sedikit, tapi untuk lowongan pekerjaan masih banyak untuk kimia industri itu. Sehingga kami memberanikan diri untuk membuka jurusan kimia industri yang memang belum ada di Kabupaten Sumedang. Ya, seperti itu. Adik-adik tidak usah takut, tidak usah dulu berpikiran bahwa akan dimumetkan ya. Nanti adik-adik tinggal tanya sendiri, kamu ini jurusan kimia industri ya. Nanti mungkin kamu bisa sharing ya, bagaimana sih belajar di kimia industri kamu ya. Benar sekali. Oke, ini selain ada pertanyaan yang mungkin datang dari siswa-siswi SMP, ada juga yang datang dari kakak kelasnya mungkin Bu. Oh iya. Kalau tahun ini PKL tidak Bu? Tahun ini, ya oke. Nah, kita tahu ya bahwa di Maret, tepatnya di tanggal 16 Maret ya, untuk khususnya pendidikan itu bukan diliburkan, tapi di pembelajaran dilaksanakan di rumah karena sehubungan dengan bahwa kita ini mendapatkan pandemi ya, secara mendunia ini, wabah COVID-19. Nah, tapi untuk SMK BHS ini di tahun ini alhamdulillah melaksanakan praktek kerja lapangan gitu. Meskipun lamanya tidak selama biasanya gitu. Karena untuk jurusan kimia industri kami laksanakan di Januari Maret. Alhamdulillah pada saat itu kan Maret ya, pertengahan mau selesai, sehingga siswa-siswi kimia industri dapat melaksanakan meskipun memang tidak full 100% di industri karena sehubungan dengan ada COVID gitu. Tapi setidaknya 85% mereka sudah memahami ini bagaimana secara garis besar bahwa nanti kita bekerja di industri setelah lulus dari SMK. Pun sama untuk farmasi melaksanakan PKL, melaksanakan ya, cuman memang ya itu pelaksanaannya lamanya tidak selama seperti biasanya. Kami biasanya untuk PKL itu, kalau untuk farmasi biasanya kan di luar Kabupaten Sumedang ada ya, tersebar Cirebon, Subang, Bandung, seperti itu. Nah, tapi untuk pada kesempatan kali ini kami hanya mem-PKL-kan siswa-siswi farmasi di Kabupaten Sumedang, di apotek-apotek yang tersebar di Kabupaten Sumedang, juga klinik dengan izin orang tua, 2 dinas ya, dan mengikuti SOP di masa pandemi PKL-nya. Alhamdulillah kami melaksanakan untuk PKL di tahun ini ya. Kalau biasanya PKL untuk farmasi sendiri dan kimia industri di mana saja Bu? Kalau untuk kimia industri itu di industri-industri yang ada di sekeliling kota Sumedang, tetangga Sumedang. Di antaranya ada yang di Sumedang mah di Rancaekek ya, kemudian ada yang di Bandung, ada yang di Cimahi, ada di Subang. Sejauh ini kita ber-MOU itu baru di wilayah tetangga kota Sumedang
wilayah kita. Ya, untuk yang kimia industri. Kalau untuk yang farmasi tadi sudah disebutkan, yang jelas kalau untuk di Sumedang untuk farmasi sudah seluruh apotek ya, hampir 80% itu sudah ber-MOU dengan kita. Kemudian juga ada rumah sakit, ada klinik, dan juga ada di Bandung itu Kimia Farma, juga untuk di RSUD-nya di Subang, Cirebon, Gunung Jati, rumah sakit Gunung Jati untuk yang farmasi ya. Untuk lama atau durasinya sendiri Bu, buat kimia industri itu berapa lama? Kalau sebetulnya melihat kepada peraturan ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk lamanya praktek kerja lapangan itu adalah kalau dihitung bulan ya, itu ada jam yang ditarik. Kalau menghitung bulan itu lamanya 6 bulan. 6 bulan. Namun untuk yang kimia industri kami memang melaksanakan 6 bulan sesuai dengan arahan dari pemerintah ya, dari dinas, hanya di 2 periode kan. Blok 1 itu 3 bulan. 3 bulan berikutnya siswa-siswi kami kembali ke sekolah gitu ya untuk mengevaluasi ya. Kemudian selanjutnya 3 bulan berikutnya pun melaksanakan kembali PKL periode kedua. Nah, kalau untuk farmasi dimaksimalkan selama 3 bulan. Maksimalkan karena minimal PKL itu memang 3 bulan, maksimal 6 bulan lamanya. Kalau ini setelah 8 bulan kita lalui pembelajaran di rumah, Betul, bagaimana SMKBHS mengagendakan pembelajaran tersebut? Ya, dari mulai Maret ya sampai dengan terakhir kemarin ditutup oleh evaluasi ya penilaian akhir semester. Untuk alhamdulillah pembelajaran itu kami tetap melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ya. Dari mulai Maret pada saat itu kita sudah melaksanakan pembelajaran secara daring. Maret sampai Juni ya, waktu tahun semester genap pembelajaran itu dilaksanakan secara daring ya. Kemudian selanjutnya Juli sampai dengan Desember kita pembelajarannya itu blended itu adalah perpaduan antara daring dan luring. Daring menggunakan classroom, kemudian luringnya siswa-siswi mengerjakan modul yang setiap bulannya itu dibawa dan diserahkan ke sekolah oleh orang tuanya gitu ya, sehingga alhamdulillah efektif. Dan siswa-siswi kami kemarin sudah melaksanakan PAS, kebetulan di minggu ini pun akan melaksanakan rapot ya. Tapi mau untuk September itu kami sudah mulai praktek ya, tapi itu sesuai protokol kesehatan dan izin daripada dinas ya. Tidak seperti biasanya terbatas, itu pun terbatas karena tetap untuk SMK itu susah jika memang tidak melaksanakan praktikum karena memang jantungnya ada di lab ada di lab untuk SMK itu. Untuk tahun ini mungkin kimia industri dan farmasi tidak melaksanakan kunjungan industri ya Bu? Jelas tidak ya. Untuk tahun ini kami tidak melaksanakan program kunjungan industri ya. Biasanya memang kami melaksanakan kunjungan industri setiap tahunnya ya. Kunjungan industri ini tujuannya apa? Tujuannya untuk pengenalan sebetulnya, untuk mengenali bagaimana sih budaya kerja di industri gitu ya, sehingga mereka itu akan paham, siswa-siswi kita akan paham bahwa kenapa sekolah di SMK itu begitu ketatnya, begitu harus disiplinnya dan lain sebagainya gitu, karena memang nanti melihat nanti bekerja jikalau di industri itu sebegitu memang kerasnya ya, sehingga siswa-siswi kita tergambar bagaimana budaya kerja di industri. Maka setiap tahun diagendakan kalau untuk anak SMK itu ada kunjungan industri. Tahun ini kami tidak, tapi mudah-mudahan dapat kita agendakan di tahun berikutnya untuk kunjungan industri. Jikalau nanti tidak ada, kita mungkin akan programkan yang lain gitu ya, sehingga memang tetap siswa-siswi kita dapat memahami bagaimana budaya kerja industri. Bisa saja nanti daring dengan industri, bisa nanti daring dengan industri pengenalannya ya, bisa seperti itu. Kalau untuk lebih jelasnya kan di PKL. Di PKL. Oke, mungkin saya lihat ya di sini hampir sudah semua pertanyaan dijawab oleh beliau.
mungkin untuk yang adik-adik sekalian yang pertanyaannya belum masuk atau belum dapat terjawab pada kesempatan kali ini, bisa langsung menghubungi kami di SMK Bina Harapan Sumedang, baik itu melalui DM IG ataupun nomor yang nanti akan tertera di poster-poster ataupun di layar kamera. Oke, mungkin ada pesan untuk adik-adik sekalian Ibu yang ingin masuk BHS, bagaimana caranya, atau dilakukan daring kah atau secara offline? Siap. Untuk adik-adik di SMP ataupun MTS ya yang ada di Kabupaten Sumedang ataupun bahkan bisa jadi di luar Kabupaten Sumedang, karena memang siswa-siswi kita pun ada yang di luar Kabupaten Sumedang ternyata gitu ya sekarang siswinya. Mungkin pesannya untuk adik-adik silahkan dipilih ya dari sekarang akan kemana nanti setelah lulus dari SMP, itu sangatlah penting ya. Kemudian jika adik-adik ingin melanjutkan ke SMK gitu ya, silahkan. SMK itu adalah sekolah yang mencetak siswa-siswinya untuk dapat siap bekerja, berwirausaha gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan anak SMK pun dapat melanjutkan, itu sangat luar biasa ya. Kemudian jika adik-adik ingin masuk SMA pun silahkan gitu ya. Nah, khusus untuk adik-adik yang ingin masuk SMK, pilihlah jurusan yang memang nanti bekerja sangat dibutuhkan oleh industri ya, oleh IDUKA gitu ya. Di kita di Kabupaten Sumedang sudah banyak ya SMK itu banyak sekali. Cuman saran silahkan lihat mana yang memang lowongan pekerjaannya pada kesempatan kali ini memang sedang sangat dibutuhkan banyak dan sedang pada zamannya gitu ya, pada zamannya sekarang trendingnya gitu ya. Nah untuk adik-adik pun tidak usah takut untuk bergabung di SMK Bina Harapan Sumedang, karena mengingat kepada jurusannya teh farmasi, jurusan kimia industri itu teh menini Pak, nah itu ya, nanti itu pasti teh puyeng dan puyet seperti itu. Nah itu silahkan adik-adik dari sekarang dihilangkan gitu ya, dari pikirannya terkait susahnya untuk belajar di jurusan farmasi dan kimia industri gitu ya, karena yang adik-adik harus diingat itu adalah bagaimana nanti kita bekerja dan diterima di IDUKA. Oke, untuk kalian yang masih punya pertanyaan dapat menghubungi SMK Bina Harapan Sumedang di @SMK Bina Harapan Sumedang atau menghubungi kakak-kakak kalian di OSIS bisa di @osissmk.bhs. Oke, sekian dari kami, mungkin Ibu terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita sama-sama jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Ingat pesan ini.